dan kita sampai ke pertengahan bab ke-7. Dikatakan wa yadkhul ala syekh kamilal hayati, dan hendaklah si murid tersebut masuk kepada syekh, menghadap kepada syekh, masuk kepada syekh kamilal hayati, dengan sempurna keadaannya atau sikapnya sempurna, keadaannya sempurna, bajunya ya ocok lali dirapikan gitu ya, ocok compang camping gitu, pakai minyak wangi. Nah, karena kita ke guru, jadi kita harus memuliakan dengan semulia-mulianya kalau guru, sama dengan orang tua ya, orang tua gitu, terutama ibu ya. Untuk kedua macam jenis orang ini kita harus ada di bawah, tidak boleh sedikit pun ada di atas, tidak boleh, kualat nanti ya. Kok enak mereka? Ya bukan enak, memang kita harus seperti itu, dan nanti kita kalau kita bersikap seperti itu maka kita akan digitukan oleh orang setelahnya, oleh anak-anak kita kalau kita ke orang tua, oleh murid kita kalau kita nanti punya murid, atau kalau enggak punya murid kita misalkan, ya orang lain bakal memperlakukan kita seperti itu. Ya. Kalau kita sekarang hormat pada orang yang lebih tua, besok kalau kita sudah menjadi tua, maka Allah akan ngirim orang yang akan hormat pada kita seperti layaknya kita hormat pada sekarang. Nah, gitu. Ini namanya ya apa? Timbal balik ya. Kalau kita hormat sekarang, besok kita dihormati gitu. Nah, kalau kita ngelama sekarang, besok kita di ngelamai, hati-hati. Ente pegang setuai gitu ya, pegang tongkat di jalan. Ya apa bayangno ya. Wes lolak-lolak gitu ya, wes ngeter-ngeter gitu ya. Diambil tongkatnya sama rek jili-jili lah ya, Pak. Malunya kita. Sorak-sorak ure gitu ya. Nang di Mbah. Nah. Ya apa kalau nggak ada hormatan sama sekali? Itu salahnya dia sebenarnya. Berarti dia dulu tidak menghormati orang. Ini Nabi yang bilang ya. Man awqara jadi barang siapa yang menghormati orang karena tuanya, bahkan ya, karena tuanya, maka besok kita akan digitukan. Ini karena tuanya. Bayangkan kalau dia karena tuanya dan karena orang tuanya dan karena gurunya, orang lainnya, apalagi gurunya sama orang tuanya, nah, gitu ya. Mutatahiral badani, dan suci badannya, mandi dulu gitu ya, mandi dulu, kerja mulai pagi sampai duhur langsung ngadep guru nih ya, apa guru nanti ganggu dia langsung disumati bukhur gitu ya. Ya maka jangan bangga, masya Allah aku dihormati syekh, gak dihormati itu, saking saya gak kuat ambune gitu, sehingga bukhur langsung disumet. Lah syekhnya ini juga beradab juga, kasihan ini murid kalau tak sender. Coba ya harus sadar diri. Ya, nah gitu. Wasyabi, dan bajunya, suci badannya dan bajunya. Nadzifahuma, terus bersih, suci dan bersih. Jadi suci plus bersih, bukan suci tok tapi rotok kotor, jangan. Atau kotor apa bersih, misalnya bersih tapi tidak suci. Jadi dua-duanya, bersih plus suci. Ba'da ma yahtaju ilaihi, setelah apa yang ia butuhkan, maksudnya setelah dia melakukan apa yang harus dia lakukan, yang lebih urgent. Apa yang lebih urgent tuh? Motong kuku, ini lebih urgent lagi. Kalau baju mungkin ya, kalau baju ini kan biasanya baju ini kadang-kadang orang lupa, kadang karena aktivitas sehari, kadang-kadang tidak sempat salin misalkan ya.
dia kadang bajunya ono kotore titik misalkan ya, aku dimaklumi. Tapi kalau sampai kuku sampai 1 meter gitu ya berarti saking keproses dia. Ya. Anu Ustaz nggak ada waktu sama sekali untuk motong loh, kok bisa? Ya. Berarti lebih hebat dari dia Ustaz. Lebih hebat dia dengan Ustaznya. Ustaznya sih ono istirahat, loh dia nggak ada waktu istirahat, sampai kuku aja lupa dia nggak dipotong, misalkan seperti itu. Nah, jadi setelah apa yang ia butuhkan untuk setelah ia butuhkan untuk dilakukannya yang lebih urgent, lebih penting lagi. Ya, ba'da ma yahtaju ilaihi. Nah, gitu ya. Setelah apa? Setelah melakukan apa yang ia harus dia lakukan. Apa itu? Min akhdi dhufrin. Min akhdi dhufrin, dia itu berupa motong kuku, ya. Wa izalati ra'iha karihah. Wa izalati ra'ihatin karihatin, dan setelah menghilangkan bau kariha yang tidak enak. Jadi baju suci badannya itu nanti. Tapi yang terpenting dia penampilan yang nempel dengan wajah, dengan badan kita, kuku, rambut. Nah, ini perlu dianukan. Ojo keribo gitu ya rambutnya. Gak tahu di keramasi seminggu ketemu guru ya. Akhirnya kutue mencolot ke gurunya. Jangan, tidak boleh. Ya, yang rapi, bersih gitu ya kalau gurunya. La siyama idza qasadal ilm. Terutama apabila dia bermaksud untuk ilmu, mau ke majelisnya terlebih. Berarti lebih mengutamakan majelisnya. Sebenarnya iya. Kenapa? Karena kalau kita ke majelis itu ada sir sendiri dengan ilmu. Tapi kalau kita ke orangnya kan mungkin perlu pribadi apalah gitu ya, masalah duniawi mungkin. Kita sowan gitu ya. Jadi paling perlunya cuma kalau yang pokok itu ke majelis ilmunya gitu ya. Jadi la siyama, terutama idza qasadal ilm, apabila dia menuju kepada syekh, pergi ke syekh itu perlu kepada syekh ini hanya tujuan untuk qasadal ilm, demi untuk ilmu aja. Maka harus lebih diperhatikan gitu ya. Jangan capek gitu ya. Raup misalkan ya. Turu bangun langsung duduk di majelisnya. Ya. Fa innahu majlisu dzikrin, karena majelis ilmu itu adalah majelis zikir, gitu ya. Maka harus lebih mengutamakan lagi. Kalau kita ke guru kita seperti itu, kalau ke majelis zikir lebih dari itu, karena ini kepada Allah, gitu ya. Wastima'in wa ibadah, karena ini majelis zikir, majelis kumpulan, majelis ibadah, maka harus lebih fokus, lebih dibersihkan badannya dan ditata, dirapikan. Nah, gitu. Wa mata dakhala 'ala syafi' ghairil majlisil 'am. Sudahnya. Wa mata dakhala, wa mata kapan ya? Dakhala masuk 'ala syaikhi, kepada si guru, fi ghairil majlisil 'am, di selain majelis am umum, majelis ilmu ya. Wa indahu ay inda syekh, terdapat orang man yatahaddas ma'ahu, ada orang yang yatahaddas, sedang ngobrol dengan si guru tersebut. Ya. Fasakatu anil hadis, maka dia harus diam dari hadis ucapan, tidak boleh ikut campur. Menang tak? Ndek buri gak apa-apa gitu ya. Kalau jawab boleh, cuma kalau ikut nyampuri jangan, kecuali diizinkan oleh gurunya. Nah gitu. Audakhala wasya wahda yusalli aw yadhkur aw yutali fataraka dzalika sakata. Atau begini, masuk, ada seseorang murid masuk wasyah, sedangkan gurunya wahdah lagi sendiri, dia yusolli sedang sholat sendiri, au yadhkur atau sedang zikir,
au yutali atau sedang bermutalaah, maka fataroka dzalika adalah kita meninggalkan hal itu. Ya. Sakata diam. Kita balik diam sudah, ojo nerusno. Didelok di rungono kok latar aja kok guru kok ngaji. Didelok kayak kelihatan gurunya kok fokus misalkan ya. Sudah balik berarti. Jangan ganggu aktivitas dia. Nah, gitu ya. Wala yabda'uhu bil kalam, dan hendaklah tidak memulainya dengan kalam. Bal yusallim, akan tetapi dia harus salam dulu. Ya. Bal yusallim wa yakhruj sari'an. Jadi kalau kita nemukan guru sedang sendirian ya, pas kita nemukan guru, kita mau sowan ke guru, pas gurunya sedang apa tadi? Sedang kita mau masuk, guru sedang sendirian melakukan sholat atau zikir dan yang lain-lainnya misalkan ya. Ya. Maka sudah berarti dia balik gitu ya. Illa an ya'murahu bisyai bil muksi. Kecuali gurunya memerintahkan untuk mukus, diam, tidak boleh keluar. Nah, maka kita diam saja di situ. Ojo ulang dulu. Nah, kita di situ aja dulu. Wala yabdahu bil kalam bal yusallim, akan tetapi kirim salam. Wa yakhruj sari'an, dan keluar dulu. Keluar segera gitu ya. Jadi apa tadi? Kalau kita masuk pada syekh sedangkan gurunya sedang sholat atau zikir atau sedang mutolaah fokus gitu ya, maka fatar kadalika, kita tinggalkan itu. Ojo, jangan nggak usah ikut campur di situ, tinggalkan karena saya sedang fokus. Sakata, dengan diam, maka dia adalah meninggalkan hal tersebut dengan diam, sakata. Ya. Wala yabdahu bil kalam, dan janganlah memulainya dengan ucapan. Kalau guru sedang diam, sedang sholat, sedang mutolak dia, jangan memulai dulu dengan ucapan, jangan. Ya. Bal yusallim, akan tetapi dia hendaklah kirim salam, assalamualaikum. Ya. Wa yakhruj sari'an, dan segera keluar setelah salam, mari keluar mundur. Gitu ya. Terus illa an ya'murahu syai' bil mukus, kecuali si guru memerintah untuk diam. Oh, ojo asik gitu ya. Jangan pergi, menengah di situ, tunggu dulu. Nah, kita tunggu. Kalau syekh seperti itu. Tapi kalau syekhnya enggak menghiraukan, maka kita lebih baik mundur dan pulang. Assalamualaikum, ya caranya keluar, sudah pulang. Gitu. Fala yutilu illa an ya'murahu bidzalika. Wa idza makasa, ya afan ya. Wa idza makasa fala yutilu illa an ya'murahu bidzalika, kalau diam maka jangan lama diamnya. Segera keluar juga ya. Kayak ditunggu 1 menit 2 menit, syekh ini kok fokus ya, gak ngerekan plus misalkan ya. Langsung kita akhirnya afan syekh, saat Anda ada perlu. Ngapunten gitu ya. Gitu ya. Fala yutilu illa an ya'murahu, maka hendaklah tidak yutilu, memperpanjang apa namanya, diamnya itu, illa an ya'murahu bidzalika, kecuali syekhnya syekhnya itu memerintah hal tersebut. Misalnya ya, menunggu di sini para anak sampai mari gitu ya. Kok mari ini jam 09.00. Berarti kita sudah diizini untuk diam di situ selama-lamanya. Nah, gitu. Maksudnya selama gurunya belum berinjak, sudah dapat izin. Kemudian wa idza hadara makana syekh, dan apabila dia menghadiri, ada seorang murid menghadiri tempatnya syekh, falam yajidhu saliman jalisan, kemudian dia tidak mendapati, yajidhu, tidak mendapati jalisan, tempat duduk, kok hilang sudah. Falam yajidhu jalisan, kemudian dia tidak mendapati tempat duduk, maka bagaimana? Intadharahu, maka hendaklah ditunggu. Kalau masuk kepada tempatnya syekh, kemudian dia tidak mendapati tempat duduk, saya apa begitu? Falam yajidhu jalisan,
Kemudian dia tidak mendapati jalis, afan keliru tadi Anda baca falam yajidhu jalisan, kemudian dia tidak mendapati syekhnya jalisan dalam keadaan duduk di majelis gitu ya. Misalnya kita duduk ya, masuk, kemudian syekhnya belum ada. Oh, coba balik gitu maksudnya. Kita masuk ke pengajian syekh, syekhnya belum duduk di tempat pengajiannya. Enggak ada, belum datang di situ. Nah, gitu ya. Jalisan dalam keadaan duduk syekhnya tersebut, maka bagaimana bagi kita? Intadharahu, hendaklah dia menunggunya, ditunggu dulu. Gitu ya. Tunggu dulu. Kaila yafuta ala nafsihi darsahu, agar tidak ketinggalan untuk dirinya darsahu, pelajarannya si guru. Nah, gitu ya. Jadi kalau syekhnya belum datang, nah, adabnya kita harus nunggu. Ojo keluar saya. Nah, ini kadang-kadang kita tapi kalau ke guru-guru besar jangan ya. Saya ngajar keluar langsung ya, semborat, nah, gitu ya. Kecuali mari ya, kalau mari. Tapi nanti baliknya lagi harus ya gitu segera. Nah, gitu ya. Wala yatruk alaihi liyakhruj ilaihi, dan la yatruk, janganlah ngetok pintu, letoro itu ruku. Jangan ngetok sesuatu atau pintu lah. Dengan tujuan liyakhruj ilaihi, agar si syekh keluar kepadanya, agar dia dihampiri syekh. Itu pakai isyarah mungkin ya. Wa in kana naiman sabara hatta yastayqadha. Dan kalau kita ke tempatnya syekh atau kita ke syekh ya, kemudian syekhnya tersebut dalam keadaan tidur, bagaimana? Sabara, dia sabar, hatta yastayqadha, sampai dia bangun. Nah, gitu ya. Ini juga yang dilakukan oleh murid-murid zaman dulu seperti itu. Mereka kalau ada perlu kepada syekhnya ada, dia tidak keluar, kadang masuk ke halamannya tidak keluar kecuali gurunya kecuali syekhnya keluar. Nah, tapi kalau zaman sekarang tidak mungkin ya, zaman sudah beda. Ya. Nah, kalau di zaman sekarang ya milih balik gitu ya, milih balik lah apa nongkrong, ya saya keluar, gak keluar, lanang kok setino dia gini tok, gitu. Lain dulu, lain sekarang. Nah, gitu ya. Kalau dulu sampai berhari-hari ditunggu. Wa in kana naiman sabra hatta yastayqadha. Aw yansarif summa yaud, atau dia pulang lagi, yaud yansarif, atau pulang. Ya. Pulang nanti balik lagi. Biasanya dengan sambil nanya ke orang-orang lain yang ada, mungkin yang enggak tidur. Kalau ada, tanya, syekh itu biasanya bangun jam berapa begitu. Sehingga nanti dia bisa mempertimbangkan balik dulu apa nunggu, nah, gitu ya. Kalau kira-kira wah syekh ini kalau biasa dohor ini misalkan ya, ya sudah, nah, nanti dia baliknya bisa mengira-ngirakan baliknya kapan gitu ya. Summa ya'udu, kemudian dia kembali ke syekh tersebut untuk menghampiri. Yang tadinya ketika dihampiri tidur, kemudian dia nanti berapa saat ketemu hampir lagi kalau perlu. Wasabru khairun lah, ini, dan sabar lebih baik untuk dia, tapi jarang, tidak mungkin kalau sekarang ya. Nanti ke rumahnya syekh, ke rumahnya guru kita mungkin ya, kena ya langsung boleh. Aduh ngapunten saya tilem, sudah, masih mau linggih pun makin mawon gitu ya. Sebenarnya lebih baik ya itu ditunggu, tidak usah bolak balik lagi, tunggu ya, tunggu di halamannya, tunggu. Sebenarnya kalau nunggu zaman sekarang tambah enak juga, lebih enak ya, iso nyempet HP-an gitu ya, sambil nunggu syekhnya kalau sekarang ya, zaman ya. Kalau sekarang gitu. Ya, jadi wasabru khairun lah, dan sabar itu adalah khairun lahu, lebih baik untuk dia.
Kemudian wala yakhtari alaihi waqtan khasan bihi duna ghairihi. Wala yakhtari, dan hendaklah tidak meminta waktu khusus. Nah, gitu ya, yakhtari. Hendaklah tidak meminta waktu khusus kepada gurunya. Waqtan khasan, tidak meminta waktu khusus, waqtan khasan pada gurunya, duna ghairihi, bukan yang lain. Jadi maksudnya dia minta waktu khusus 4 mata, itu enggak boleh. Ya. Wa in kana ra'isan au kabiran. Walaupun dia ini rais itu ketua gitu ya, kepala. Walaupun statusnya ini sebagai ketua atau kepala, tetap tidak boleh. Kalau itu guru. Nah, gitu ya. Au kabiran, atau dia besar. Maksudnya kedudukannya dia besar di hadapan gurunya. Tidak boleh minta waktu khusus. Lima fihi minat tarafu'. Nah, karena dalam hal ini karena dalam hal ini ada tarafu. Tarafu itu kesombongan, rafi. Ya. Di sini ada kesombongan. Jadi minta waktu khusus. Jadi khusus berdua. Misalnya kita dengan Habib itu ya, khusus berdua. Terus dipikir ya, lapo. Pentingnya kayak apa kok sampai minta waktu 4 mata dengan syekhnya tuh. Nah, gitu. Wal hamak, dan kedunguan. Nah, ini ya. Termasuk kedunguan ini. Ala syekh, kepada syekh. Wa talabah, dan para pelajar yang lainnya. Jadi seakan dia ini menganggap dirinya orang penting. Ya gitu ya. Yang lainnya ini kecil. Kenapa? Sampai dia bisa sampai dia pingin waktu khusus gitu ya. Waktu khusus yang berdua dengan syekhnya. Jadi seakan-akan yang lainnya ini biasa. Dia menganggap ini gitu, maksudnya seakan-akan ya. Jadi seakan-akan dia ini orang sudah hebat. Nah, gitu. Paham ya? Fa in badahu syai' bi waqtin muayyanin aw khas li'udrin aikin lah anil hudur mal jamaah wal musara'ah syekh fala ba'sa bihi. Fa in bada'ahu syekh, kalau gurunya yang memulainya, nah gitu ya, dengan waktu yang tertentu atau khusus enggak apa-apa. Boleh. Li'udrin, nah, karena ada udzur. Li'udrin, karena ada udzur. Aikin lahu anil hudur, ya karena ada udzur. Aikin lahu, maksudnya yang membuat dia tidak bisa hadir. Aikin lahu anil hudur ma'al jamaah, yang membuat si murid tadi tidak bisa hadir beserta jamaah yang lain. Misal kita ngaji ke seorang syekh, majelisnya siang, mari doa misalkan. Lah kita tidak bisa ke sana, akhirnya sama syekhnya ini karena perhatian syekhnya dibilang, nanti saya kasih waktu khusus. Tidak apa-apa kalau gitu. Tapi kalau kita minta tidak boleh. Ya, privat gitu ya. Jadi privat dengan syekh. Ya. Atau nasihat khusus tapi dia untuk pribadinya dia sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, ini juga kesombongan. Atau privat juga, privat sebenarnya karena. Ya. Tapi kalau syekhnya sendiri yang minta enggak apa gitu ya. Fa in bada'ahu syekh bi waqtin muayyanin aw khasin li udrin aikin lah. Apabila hal tersebut dimulai oleh syekh, yang memulai itu hanya yang menganjurkan syekh untuk dikasih waktu khusus, waktu muayyan, au khasin ya, waktu tertentu atau waktu khusus, li'udhr, karena udzur, karena syekhnya ada udzur. Kalau dia karena dia ada udzur, mungkin dia kerja gitu ya, kerja siang, akhirnya dia ikut pengajian sama syekhnya, karena cinta syekhnya dikasih waktu lah dia, enggak apa-apa kalau gitu. Nah gitu ya. Auli maslahatin ra'ahu syekh, atau karena ada kemaslahatan yang
ra'ah yang dipandang oleh syekh. Ya, fala ba'sa bi, maka tidak ada masalah gitu ya, tidak ada masalah. Cuman ini kan yang minta syekhnya kan, nah, gitu ya. Yang minta syekhnya bukan dia. Ya kan ada kemaslahatan apa gitu ya, ada urusan apa gitu ya. Maka mintalah dia waktu khusus kepada si syekh tersebut, tidak apa. Kemudian jam berapa nih hasilnya? Wasamin yang ke-8. An yajlis amama syekh bil adab. Hendaklah duduk di depan syekh itu dengan adab. Nah, ya, yang ini pasti nih. Kalau enggak berarti kebangetan kita. Seperti apa adabnya? Ka'an yahsu ala rukbataihi. Ini adab ini yang kental dilakukan oleh orang Jawa ini. Ka'an yahsu ala rukbataihi. Seperti bersimpuh, duduk dia di atas rukbataihi, lututnya, kedua lututnya. Atau tahiyat akhir bisa kamu seperti ya. Duduk seperti posisi tahiyat akhir. Ya, bersimpuh di atas kedua dua lututnya ya, atau kayak seperti duduk tahiyat akhir kalau kita di hadapan guru. Au yajlis lain lagi nih, yahsu bersimpuh gitu ya, bersimpuh. Mungkin bersimpuh. Iya bersimpuh ya. Bersimpuh ini berarti duduk kayak tahiyat awal ya, gini. Jadi ininya kakinya di belakang gini, dia duduk begini. Au yajlis mutarabbi'an, au yajlis kat tasyahud, atau dia duduk seperti tasyahud. Nah, duduk seperti tasyahud akhir. Bersimpuh itu enggak ada yang bersimpuh ya. Enggak ada yang bersimpuh. Nah, kayak duduknya bahasa tahiyat awal, tahiyat akhir. Nah, gitu. Ya tahiyat ya kayak gitu. Kakinya di belakang begini. Ya. Nah, jadi dia gitu, bersimpuh. Atau duduk seperti ini tasyahud akhir. Ghaira annahu la yadha' yadayhi ala fakhidayhi. Hanya saja la yadha' dia tidak meletakkan yadayhi kedua tangannya ala fakhidayhi di atas pahanya gini. Kalau tasyahud kan gini kan. Tasyahud ya, tasyahud kan gini. Tapi kalau di hadapan gurunya bukan begini, ya. Jadi dianukan atau ke bawah gini tangannya. Nah, gitu ya. Biasanya seperti itu.